Oke, shalom semuanya. Masih semangat ya, walaupun di sana mungkin udah malam, agak ngantuk-ngantuk sedikit, nggak apa-apa. Oke, di malam hari ini atau siang hari ini, saya akan bawakan satu tema yang betul diambil dari Kota Pak Fengki hari Minggu kemarin, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Tadi sebelum kita mulai, misal kita tadi saya sempat dengar ya, ada kita bincang-bincang mengenai situasi sekarang, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Amerika, semua terkena dampak pandemi yang sudah berjalan 2 tahun lebih ya. Nah, keadaan pandemi ini mengakibatkan banyak sekali efeknya secara terutama financially, lalu kemudian juga supply bahan-bahan makanan, barang-barang itu sudah barang tentu itu terhambat juga. Lalu ada juga efeknya terhadap psikologi ya, psikologi. Anak-anak yang terpaksa sekolah online, orang tua yang harus di rumah terus, mengurangi kegiatan kita bersosialisasi, dan itu pasti ada dampaknya gitu di dalam psikologi kita, baik dalam keluarga maupun hubungan suami istri. Kita tahu ya, di awal-awal tuh banyak sekali pasangan yang mungkin malah bercerai di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dan juga pandemi ini membawa sakit bahkan kematian. Mengutip seorang pakar marketing ya, Renold Casali, dia pernah bilang begini, pandemi tidak membuat orang mati, tetapi membuat orang miskin. Itu yang dikatakan dia. Terus terang itu semua kita rasakan. Mungkin saat ini yang sekarang tidak pernah terpapar virus corona, atau mungkin sudah kena tapi sembuh, kita mungkin tidak sampai harus mengalami kematian. Tapi saya percaya semua orang mengalami dampak ekonomi, dan tidak ada yang imun gitu terhadap hal itu. Jadi itu menimbulkan satu gejolak baru gitu ya, adanya bahaya dalam tanda kutip kelaparan, orang-orang yang tidak literally dia tidak bisa makan, tetapi ada bahaya kemiskinan. Itu mungkin kedepannya mungkin seperti di Indonesia gitu ya, bisa memicu satu ketegangan sosial ya seperti dulu. Kita tidak tahu, tapi berharap kepada Tuhan, kita berdoa itu tidak terjadi. Dan kemudian baru-baru ini juga terjadi perang. Jadi semua kabar-kabar ini tadi Brother Patrick sudah bilang, bumi ini sekarang lagi bergejolak ya. Itu memang yang betul-betul kita alami. Kita belum selesai masalah pandemi, ada lagi perang. Sampai di Indonesia, mungkin kalau saudara-saudara tahu terjadi kelangkaan minyak goreng. Masalah nih untuk ibu-ibu gitu kan, sampai terjadi kehebohan, rebutan dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam alasan lah dibilang, sampai ada yang bilang ini karena perang Rusia Ukraina, suplai minyak sawit berkurang dan lain sebagainya. Akhirnya emak-emak ya nggak punya minyak goreng deh gitu kan. Nah, anyway, pokoknya hal-hal ini yang membuat iman kita juga pasti goyah gitu. Kita sebagai anak Tuhan bukannya orang yang kebal langsung pada saat kita terima Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, mendadak sontak kita punya iman yang kuat. Tidak, itu semua memulai lewat proses, sedikit demi sedikit Tuhan membentuk kita. Di dalam Matius pasal 24, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa dia memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa hal-hal kelaparan, bahaya-bahaya, perang, dan lain sebagainya itu akan terjadi. Bahkan mungkin murid-murid akan mengalami aniaya gitu ya, termasuk kita. Nah, tetapi itu semua bukan berarti the end of the world. Itu belum. Tapi memang semuanya harus terjadi. Dan kita saat ini juga mengalami hal yang demikian. Jadi bukan sesuatu yang surprising untuk kita, bukan sesuatu hal yang mengagetkan, karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memperingatkan kita bahwa hal-hal ini akan terjadi. Nah, tapi sebagai anak Tuhan, bagaimana kita harus menyikapi hal itu? Kita selalu bilang, oh kita berbeda dengan dunia, kita anak Tuhan, kita punya roh Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi kembali kita bilang bahwa kita ini manusia biasa, kita mendengar kabar-kabar seperti ini, bahkan mungkin kita mengalami sendiri. Pasti ada kita merasa down, pasti ada kita merasa kecil hati, pasti ada kita merasa tawar hati, takut, dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini, malam hari ini kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan supaya kita betul-betul boleh mempunyai iman yang tidak tergoncangkan tapi justru bisa menggoncangkan dunia. Mari kita buka dari firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, judul perikopnya adalah iman mengalahkan dunia.
Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Puji Tuhan. Hari ini kita baca dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan mengatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah? Kita ini, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahwa Tuhan Yesus sendiri pun sudah mengalahkan dunia. Dia sudah mengalahkan maut, Dia berkuasa atas segala sesuatu, Dia maha kuasa. Sehingga kita pun yang menjadi anak-anak Tuhan juga diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia ini maupun segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Baik, sekarang kita mau belajar. Ada 3 poin yang saya mau bagikan di malam hari ini, pagi hari ini. Yang pertama, iman seperti apa yang mengalahkan dunia itu? Yang pertama adalah iman yang berlandaskan kasih. Di ayat ketiga tadi dikatakan, bukti bahwa seorang anak Tuhan mengasihi Allah adalah dengan menuruti perintah-perintahnya. Itu adalah bukti kasih kita. Sama seperti anak kita atau kita kepada orang tua kita. Bukti kita mengasihi orang tua kita adalah kita menjadi taat kepada mereka. Saat kita yang sudah punya anak juga kita tahu, oh anak saya taat kepada orang tua karena mereka mengasihi kita, bukan karena terpaksa. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita pun harus menunjukkan bukti kasih kita kepada Tuhan dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Tuhan berkata tadi, perintah-perintahnya tidak berat, gitu. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Seringkali kita sebagai orang Kristen itu memilah-milah perintah Tuhan. Padahal Tuhan nggak bilang loh, perintah-perintah saya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak usah. Tidak, perintah-perintahnya semua. Tapi orang Kristen tuh sering pilih yang enak saya ikutin, yang nggak enak saya nggak ikutin gitu kan. Kadang ayat-ayat firman seperti yang mintalah maka akan diberikan, hal-hal yang berbentuk janji-janji itu dia pegang. Tapi kalau kamu harus mengampuni, kamu harus merendahkan diri, kamu harus berkorban, aduh itu kayaknya jauh-jauh, belum Tuhan saya belum sanggup dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata bahwa semua perintah Tuhan harus kita lakukan karena itulah bukti kita adalah anak Tuhan. Sehingga saat kita sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk menunjukkan bukti iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita nggak bisa cuma teriak-teriak, saya percaya Tuhan Yesus, saya sayang Tuhan Yesus, tapi nggak ada buktinya. Buktinya adalah kita mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Mengutip perkataan Gembala Senior, beliau berkata, kalau bisa mengasihi, kenapa membenci? Kalau bisa mengampuni, kenapa memendam sakit hati? Sering sekali kita mungkin kalau kita melakukan pelayanan, kita mungkin seperti saya ya, mungkin sharing firman, atau kita jadi usher di gereja, atau kita melakukan apapun, jadi WL dan lain sebagainya, kita kasih persembahan, itu lebih gampang dilakukan. Tetapi hal-hal seperti kita mau mengampuni, hal-hal seperti kita mau mematikan daging kita, melawan dosa, the urge to do sin, gitu, itu kadang kita tidak sanggup kita lakukan atau tidak mau, bukan tidak sanggup tapi kita tidak mau, kita mungkin masih merasa tinggi hati, kita masih mau mengeraskan hati. Nah di sini Tuhan ingatkan kita kembali bahwa kalau kita mau mempunyai iman yang mengalahkan dunia, iman kita itu harus iman yang berlandaskan kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan, walaupun seseorang itu mempunyai iman yang sempurna, bahkan iman untuk memindahkan gunung sekalipun, tetapi tanpa kasih, aku tidak berguna. I am nothing, dibilang. Jadi, saudara-saudara, kalau kita punya iman yang luar biasa, kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti lepaskan saya, tetapi kita tidak punya kasih, kita tidak punya kepedulian terhadap sesama kita tidak punya ketulusan hati, tidak punya kemurnian hati saat kita menghadap Tuhan, itu semua sia-sia. Kenapa?
Karena akhirnya hidup kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain akan menunjuk kita dan berkata, anak Tuhan kok seperti itu? Ngapain saya harus ikut Tuhan kamu kalau kamu seperti itu? Tapi saya percaya di sini, di tempat ini, kita semua boleh dikuatkan terus, diingatkan terus bahwa iman kita, iman yang mengalahkan dunia, harus adalah iman yang berlandaskan dengan kasih. Kasih itu adalah sebuah tindakan, bukan hanya sebuah perasaan. Sama seperti hubungan kita, suami istri, atau mungkin dengan pasangan, kita menunjukkan kasih kita bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya sekedar lip service, tapi dengan perbuatan. Di dalam kasih ada pengorbanan, dan itulah yang Tuhan Yesus telah contohkan. Dia mati memberikan nyawanya bagi kita. Saat sekarang Tuhan juga menuntut kita untuk memberikan nyawa kita bagi Tuhan. Tuhan tuh nggak minta literally, oh kamu mati untuk saya sekarang, menunjukkan kamu itu mengasihi saya. Bukan itu. Tapi Tuhan menuntut kita memberikan hidup kita, semuanya. Kedagingan kita, ego kita itu kita matikan, dan kita berikan hidup kita. Kita nggak usah bicara, oh saya kasih perpuluhan, saya kasih buah sulung, atau segala macam. Iya, gereja perlu persembahan, gereja perlu dana dari jemaat. Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah hidup kita. Mau nggak kita memberikan hidup kita? Mau nggak kita merelakan hati kita dididik, diubahkan oleh Tuhan? Sehingga saat orang melihat kita, orang boleh melihat anak Tuhan yang beriman, dan ada kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Saya mungkin bisa mengutip juga ya dari Roma 12 ayat yang 9 sampai 21, itu banyak sekali, bagus sekali mengenai kasih ya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ini nasihat untuk hidup dalam kasih ya. Dikatakan bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Banyak sekali kata-kata di sini, kalau mungkin saudara-saudara nanti boleh melihat ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, memberi makan seteru kita, hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan menuntut balas dan lain sebagainya. Itulah tindakan kasih kita. Saat kita boleh mengasihi sesama, kita menaati perintah-perintah Tuhan, artinya kita sudah mengasihi Tuhan. Ada seorang yang saya kenal dengan baik, seorang Kristen. Dia menurut dirinya dia sudah hidup di dalam Tuhan. Dia sangat percaya dengan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dia sangat percaya dengan yakin bahwa pada saat dia nanti bertemu dengan Tuhan, dia pasti masuk surga. Tetapi dia tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Dia masih hidup di dalam kedagingan dia. Dia masih belum bisa mengampuni orang. Dia masih berkata fitnah, masih kadang memecah belah. Tapi saat imannya disinggung, dia bisa sangat marah sekali dan membela imannya. Sangat seperti istilahnya seperti apa ya? Sangat fanatik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini suatu iman yang kosong. Tidak ada kasih di dalamnya. Dia tidak bisa mengampuni. Dia tidak bisa mengasihi orang lain kecuali dirinya sendiri. Kasih bukan berbicara mengenai diri saya, tetapi kasih berbicara mengenai diri orang lain. Bagaimana saya boleh melayani orang lain, bagaimana saya boleh menjadi berkat seperti bagi orang lain. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Kita boleh mencontoh Tuhan sebagai patron, sebagai pola role model kita. Demikianlah kita harus hidup. Memang tidak mudah, tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, kalau kita mungkin masih punya sakit hati, kita masih punya kepahitan sama orang lain, kita mungkin masih ada iri hati sama orang lain, kita boleh datang kepada Tuhan, kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan mengubahkan kita sedikit demi sedikit, asal kita mau. Asal kita mau, pasti Tuhan memberikan apa yang kita minta. Itulah yang dikatakan bahwa pada saat kita berdoa, percayalah Tuhan sudah memberikan. Pada saat kita hidup di dalam firman Tuhan, kita mempunyai pikiran-pikiran Tuhan. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan lagi doa yang egois, bukan lagi doa yang Tuhan saya meminta ini itu. Sudah tidak lagi. Kita berdoa mungkin supaya diri kita lebih baik, amat baik dan sangat baik, supaya kasih Tuhan boleh terus dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama adalah iman yang mengubahkan dunia adalah iman yang berlandaskan kasih. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang memiliki bobot, ya. Iman yang memiliki bobot. Tadi kita sudah singgung bahwa
Kalau iman tanpa adanya perbuatan kasih, tidak berlandaskan kasih, itu adalah suatu iman yang kosong. Nah, iman anak Tuhan yang sejati harus ada bobotnya. Jadi nggak kosong, harus ada isinya gitu ya. Nah, kemarin itu Pak Fengki juga ada bilang, kalau iman yang memiliki bobot adalah kita tidak dipengaruhi oleh dunia. Justru kita ini sebagai anak-anak Tuhan boleh mengubah dunia. Karena kita ini adalah agen-agennya Tuhan ya. Change agents of God. Jadi kita Tuhan pilih, Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada untuk mengubah lingkungan kita. Mungkin tidak bisa langsung mengubah dunia seperti benar-benar seluruh dunia, tapi kita mulai dari lingkungan terkecil kita mulai dari keluarga kita. Saya yakin saudara-saudara di sini mungkin hidupnya sendiri sudah boleh menjadi berkat, ada keluarga yang berubah, bertobat melalui kehidupan kita, atau kita banyak mendengarkan cerita dari teman-teman kita sepelayanan di dalam gereja juga, bahwa Tuhan mengubahkan hidup mereka, Tuhan pakai hidup mereka, sehingga keluarga mereka boleh bertobat datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi hidup kita ini jangan menjadi serupa dengan dunia. Hidup kita ini harus berubah sedemikian rupa, sehingga bukan dunia yang mempengaruhi kita, tetapi kita yang mempengaruhi dunia. Di mana kita ditempatkan, di situ kita boleh menjadi agen Tuhan, mengubah tempat kita ditempatkan. Apa sih yang dimaksud dengan dunia? Apakah kita harus maju perang mengalahkan dunia? Bukan. Yang dimaksud dengan dunia di sini, kalau saya boleh ambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, dikatakan, yang dimaksud dengan dunia ada 3 hal. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua keinginan mata, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keinginan daging berbicara hal-hal yang berkaitan dengan daging, terutama tentang seksualitas. Di saat ini mungkin begitu derasnya ya informasi, kita terpapar oleh hal-hal demikian, sehingga kita sebagai anak Tuhan betul-betul harus menjaga kekudusan kita. Bagaimana kita menjaga tubuh kita yang adalah bait Tuhan ini, bait Roh Kudus, agar boleh tetap kudus. Dan keinginan daging juga adalah semua hal yang kita lakukan yang menentang Allah, dosa-dosa kita, keinginan kita, keegoisan kita, itu harus kita matikan. Dan kemudian keinginan mata. Keinginan mata berkaitan dengan apa? Hati. Kadang kita sering itu melihat orang lain, wah kok dia enak ya, bisa mungkin ditunjuk jadi ini, jadi itu di gereja, atau mungkin keuangan dia kok kayaknya lebih baik, atau kok suami dia kok kayaknya lebih perhatian, istri dia lebih cantik, mungkin anak-anak dia mungkin lebih baik-baik, nurut-nurut, semua masuk di pelayanan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan keinginan mata. Jadi ada iri hati yang timbul dari saat kita melihat milik orang lain. Tuhan sudah memperingatkan, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itu yang harus kita jaga. Jaga hati kita, jaga mata kita. Saat kita melihat orang lain, kita mungkin melihat, wah hidupnya lebih enak, semuanya lebih baik daripada kita. Tapi kita harus sadar bahwa kita harus bersyukur, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan telah berikan. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Mungkin kita hanya melihat mereka hidupnya enak, tetapi kita tidak melihat kerja keras, penderitaan dia, tangis dia, doa-doa dia yang dia naikkan setiap malam supaya dia boleh sampai di tempat itu. Kita tidak lihat, dan bahkan kita mungkin nggak sanggup kalau Tuhan tempatkan kita di tempat seperti itu. Jadi jagalah supaya keinginan mata kita itu tidak ada. Nah, orang yang memiliki iman yang berbobot itu bisa mengalahkan hal-hal demikian, mengalahkan keinginan daging, mengalahkan keinginan mata. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Banyak orang itu jatuh bukan saat dia nggak punya apa-apa. Saat kita mungkin nggak punya apa-apa, justru kita mendekat sama Tuhan. Kita kayak, aduh tobat, ampun Tuhan. Wah cari Tuhan supaya Tuhan tolong. Banyak orang jatuh saat dia di atas, saat Tuhan memberikan berkat, saat Tuhan memberikan kecukupan. Di situ kadang kita jatuh, di situ kadang kita lupa, kita menjadi sombong, bahkan kita menjadi kikir. Kita tidak mau lagi punya belas kasihan, tidak mau lagi punya empati. Jadi dunia yang dimaksud di sini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang yang memiliki iman yang berbobot bisa mengalahkan hal-hal ini. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita.
iman yang memiliki bobot itu akhirnya juga adalah iman yang menghasilkan buah pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saat kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita tidak boleh berhenti di situ saja iman kita. Kita harus mau menghasilkan buah roh. Yang di gereja kita mungkin dikenal dengan karakter Kristus, mega project karakter Kristus. Kita harus ada kasih, kita tadi sudah bicara di awal, ada sukacita, ada damai, ada kesabaran, murah hati, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Itu semua harus ada. Mungkin tidak langsung sekaligus, tapi sedikit demi sedikit pasti ada. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh sadar bahwa hidupnya setelah ditebus oleh Tuhan, sudah menerima kasih karunia Tuhan, itu adalah anak Tuhan yang bersyukur, sehingga dia mau selalu diubahkan oleh Tuhan, sehingga boleh menjadi agen Tuhan di dunia ini. Oke, kita boleh masuk sekarang ke poin yang ketiga, yaitu iman yang berpengharapan. Tadi kita sudah bicara bahwa iman yang mengalahkan dunia, yang pertama adalah iman yang berlandaskan kasih, dan yang kedua adalah iman yang memiliki bobot, dan poin yang terakhir adalah iman yang berpengharapan. Di dalam Markus 11 ayat 24, di dalam Markus 11 ayat 24, saya bacakan ya. Ini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sudah punya iman di dalam Tuhan, saat kita berdoa, percayalah kita telah menerima. Apapun itu yang kita alami sekarang, baik itu sakit penyakit, itu mungkin permasalahan kita di dalam keluarga, pergumulan kita pribadi dan lain sebagainya. Berdoa, percaya seperti kita telah menerimanya. Supaya apa Tuhan mengatakan itu? Supaya kita tidak fokus pada masalah kita. Saat kita berdoa, kita punya keyakinan bahwa Tuhan sudah memberikan bagi kita apa yang kita minta. Kita tidak dibebani lagi oleh masalah-masalah kita. Kita boleh berjalan lebih ringan menuju ke depan. Itu yang Tuhan mau. Perkara nanti Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kehendak Tuhan, itu lain perkara. Tetapi seorang anak Tuhan yang mempunyai iman yang mengalahkan dunia, dia boleh datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia punya keyakinan bahwa Tuhan telah menjawab doanya. Pada saat kita tidak fokus pada masalah yang ada, kita boleh tetap menabur di tengah-tengah kesulitan kita. Mungkin saat ini kita juga semua sedang susah, tetapi saat ini kita mau menabur kebaikan. Saat ini mungkin ada ya di antara kita sedang ada sakit, tapi kita di tengah kesakitan kita mau tetap mendoakan orang, kita mau tetap melayani. Mungkin saat ini kita sendiri sedang di dalam kesulitan ekonomi, tetapi kita mau tetap menabur membantu orang lain. Saat ini mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, tetapi kita mau tetap menguatkan orang lain dengan perkataan kita, dengan doa kita. Disinilah kuasa Tuhan dinyatakan. Disinilah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saat kita boleh menjadi saksi Tuhan. Di tengah kesulitan yang menghimpit, Tuhan boleh bekerja karena kita mempunyai iman yang berpengharapan. Kita tidak boleh memakai pikiran dunia, karena pikiran dunia itu tidak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran dunia itu menghasilkan hal-hal yang negatif, yang membuat kita semakin jatuh, semakin terperosok, dan tidak bisa bangkit. Tetapi pikiran Tuhan, pikiran Kristus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, membuat kita tidak fokus pada masalah, tetapi kita boleh maju terus menghadap Tuhan. Karena salib yang ada di depan kita, itulah tujuan kita. Arahkan selalu pandangan kita kepada salib Tuhan, situ ada sumber kekuatan. Kita boleh, saya bagikan lagi satu ayat ya, di dalam Ulangan 31 ayat 6 dan ayat 8. Ulangan 31 ayat 6 dan ayat 8. Ini pretty much sama yang dia katakan, tapi ini diulang 2 kali, berarti biasanya penting. Ayat 6 ya, oke. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia, Tuhan, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau.
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Luar biasa janji Tuhan. Tuhan tahu saat kita menghadapi hidup ini, di depan ini begitu banyak permasalahan, begitu banyak goncangan, dunia bergejolak, berita-berita perang, berita-berita tentang penyakit, berita-berita kelaparan, hal-hal yang membuat hati kita ciut dan tawar hati. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, aku yang berjalan di depan kamu, aku yang akan menyertai kamu, aku tidak akan membiarkan kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Firman Tuhan ini diucapkan oleh Musa saat dia melepaskan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah harus siap berperang melawan suku-suku bangsa yang tinggal di situ. Jadi mereka bukan masuk satu tanah yang sudah aman dan tentram, belum. Mereka harus berjuang untuk hidup di situ. Tidak hanya berjuang secara fisik melawan bangsa-bangsa asing, tetapi mereka juga harus berjuang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Supaya justru bukan mereka yang dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing yang menyembah Allah-Allah lain, tetapi mereka harus mempengaruhi bangsa-bangsa itu untuk datang dan menyembah kepada Tuhan. Jadi di pagi hari ini, malam hari ini kita mau belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai iman yang berpengharapan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berjanji, Dia selalu ada untuk kita, menyertai kita, Dia yang berperang bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Karena Dia Tuhan yang setia dan mengasihi kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian ya. Kesaksian di abad ke-19 itu ada seorang misionaris yang berasal dari Inggris bernama William Carey. Mungkin ada yang tahu belum ya? Nah, William Carey ini disebut adalah bapak gerakan misionaris modern. William Carey ini dia menjalani misi selama mungkin sekitar 40 tahun di India. Apa yang membuat William Carey ini disebut mempunyai pengaruh yang begitu besar adalah dia berasal dari keluarga miskin. Dan pada saat dia beranjak dewasa, dia akhirnya menjadi pengkhotbah di gerejanya, juga dalam keadaan miskin, sehingga dia harus bekerja sebagai pembuat sepatu untuk membiayai pelayanannya. Lalu kemudian dia tergerak dengan suatu amanat Tuhan, amanat agung, supaya semua anak Tuhan boleh pergi mengabarkan Injil. Dan saat itu dia merasa banyak orang Kristen di gereja dia itu hanya setelah menerima keselamatan, ya duduk saja gitu. Tidak mau melakukan hal itu, nggak mau pergi untuk mengabarkan Injil. Mereka sudah nyaman dengan keadaan mereka. Sehingga akhirnya dia tergerak dan dia ikut dengan misi pelayanan ke India. Pada saat dia sampai di India, dia menghadapi banyak sekali perlawanan, terutama dari pemerintah Inggris sendiri. Karena pada saat itu, gerakan penginjilan adalah suatu kegiatan yang ilegal. Akhirnya setelah bertahan sekitar 7 tahun, dia berpindah ke satu daerah di India, namanya Semapore kalau nggak salah, itu di bantaran Sungai Gangga ya, di India itu terkenal ada Sungai Gangga. Dia menetap di sana dan wilayah itu masuk ke dalam wilayah Denmark. Nah, di situ akhirnya dia mulai lebih bisa melayani orang-orang di India, penduduk asli India itu yang pada saat itu belum mengenal Tuhan. Apa yang William Carey lakukan? Dia mempunyai talenta bahasa. Dia belajar otodidak, mempelajari bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan akhirnya bahasa-bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk India di tempat dia tinggal. Akhirnya dia tergerak untuk menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa asli orang-orang India ini. Selama berpuluh-puluh tahun dia lakukan itu. Tetapi di dalam perjalanannya dia mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesulitan, dari mulai anaknya meninggal karena sakit, lalu istrinya pun karena peristiwa itu juga sakit dan jiwanya pun sakit sehingga istrinya pun meninggal. Dan akhirnya dia mendirikan satu percetakan Alkitab untuk mencetak Alkitab yang sudah diterjemahkan. Pabrik itu pun akhirnya terbakar. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat dia. Dia berkata, nggak apa-apa, maju terus. Mungkin Tuhan mau kita membuat versi yang lebih baik lagi. Dan orang-orang di Eropa yang mendengar tentang kisah William Carey dan teman-temannya, justru akhirnya mereka tergerak untuk datang dan menjadi misionaris di India. Bahkan
donasi dari Eropa begitu banyaknya untuk membangun pabrik percetakan Alkitabnya kembali, sampai dia harus bilang, sudah stop, jangan kirimi kami uang lagi, karena dana yang kami terima lebih dari cukup. Karena jasa-jasa William Carey dan teman-temannya, pada akhir hidupnya, dia sudah menobatkan ada 700 orang India yang asli. Dia sudah menerjemahkan Alkitab, terutama Perjanjian Baru, ke dalam begitu banyak bahasa asli India. Dan satu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh William Carey adalah, di India pada saat itu mereka punya tradisi menyembah dewa air yang katanya ada di Sungai Gangga, sehingga mereka membuang bayi-bayi mereka ke sungai itu sebagai persembahan. Dan mereka juga di India pada saat itu ada satu tradisi bahwa kalau seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, si janda ini dilempar ke dalam api supaya mati sama-sama dengan suaminya. Tetapi karena William Carey tinggal di situ, bergaul, menginjil di situ, mendirikan sekolah dan lain sebagainya, melayani di situ, tradisi-tradisi itu lama-lama hilang dari tengah-tengah mereka. Sehingga betul-betul William Carey boleh menjadi agen Tuhan di situ, mengubahkan. Dia dengan imannya, dia justru tidak tergoncang. Imannya dia justru mengubahkan dunia. Saya percaya di malam hari ini, siang hari ini, saudara-saudara yang ada di tempat ini pun boleh menjadi agen-agen Tuhan yang luar biasa, mempunyai iman yang mengubahkan dunia. Iman yang berlandaskan kasih, iman yang mempunyai bobot, dan iman yang berpengharapan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.